Demo odol di Jakarta berujung ricuh di mana polisi akhirnya menangkap para koordinatornya. Setelah terjadi pelemparan botol dan demo ini tak ada solusi yang didapat karena menterinya sulit dihubungi. Pada dasarnya mereka sakit hati karena disebut biang kerusakan jalan yang merugikan negara hingga triliunan. Padahal kualitas jalan juga harus jadi pertanyaan. Jika dana dikorup seperti yang baru saja terjadi di Sumut, ya pastilah cepat rusak. Masih belum dikerjakan uangnya sudah jadi bancakan. Gimana mau jalannya bagus? Yang mendistribusikan bahan pokok seluruh Indonesia, Pak. Ngeluh, jalan rusak ngeluh, macet ngeluh, semua itu gara-gara overdimensi yang menyebabkan overload, dan itu sudah pasti kerugian negara karena kerusakan jalan per tahunnya itu 43 triliun diakibatkan atau disebabkan oleh odol, overdimension dan overload. Kecelakaan kurang lebih 10-12% diakibatkan oleh muatan berlebih. Kami seolah-olah menjadi pihak yang paling dikriminalkan. Kami disebut sebagai biang kerok kemacetan, kecelakaan. Kami disebut gara-gara odol, negara mengalami kerugian setiap tahun 43 triliun. Pemerintah sepertinya lupa bahwa kontribusi 1.000 triliun setiap tahun itu salah satunya disumbangkan oleh sopir logistik, transportasi logistik. Bukan kami yang merusak jalan, tapi mereka yang memotong dana pembangunan jalan untuk membeli mobil mewah. Kata-kata hari ini, Pak. Nek gawe aturan ojo mung kanggo wong dalanan, gawe uga kanggo wong kantoran. Kata-kata hari ini, Pak. Odol di penjara, pungli dipelihara, pemerintah tutup mata. Kalian sehat? Ya, Pak. Saya paham apa mau sampean. Apa. Yo, wes. Oke. Yo wes. Jatuh, jangan memukul kami masyarakat. Kami masyarakat, Pak. Coba semua perhatikan. Sekarang kembali ke armadanya masing-masing. Kita malah nutup nyarap. Tadi jalan ya? Oke. Atur kita nanti ikut yang depan. Komen kita. Ya, sampai duduk. Duduk. Pak, kita juga masyarakat, Pak. Kita masyarakat. Pak. Media, betul kan? Makanya salah satu kenapa kami harus turun ke jalan seperti itu. Makanya kami minta supaya kenapa? Kemenhub jangan membuat statement yang membingungkan kami pelaku usaha. Kami tidak menolak yang namanya pelarangan, betul kan? Kami hanya minta relaksasi, izinkan kami berusaha sampai dengan tanggal 27, ya kan? Karena 3 hari bagi kami, bagi kawan-kawan semuanya itu penghasilan buat mereka, Pak. Tapi bagaimana kalau harus di stop 16 hari? Betul kan? Ini semuanya bisa jadi begal nih nanti. Apakah pemerintah tidak memikirkan dampak sosialnya? Betul kan? Ini semuanya nanti keluar pemerintah. Pak, jangan dulu, Pak. Gantian, Pak. Ngomongnya, Pak. Kami untuk pakai, tapi kudu mau menutup jalan. Jalan di blokade. Pokoknya tidak ada untuk ini. Jalan di blokade. Nah.
Justru pemilik barang, pengusaha transportasi, pengemudi itu masuk dalam program kita ya, Bu ya. Dalam masuk program kita. Artinya ke depan ini semua ada perlindungan. Pak Dirjen ini tidak kuasa memberikan kewenangan. Kewenangan ini hanya dimiliki sama Pak Menteri. Sedangkan Pak Menteri susah sekali dihubungi. Makanya terjadi deadlock. Karena zero odol itu dibuat secara gegabah, sehingga ini bukan hanya berpotensi merugikan para sopir seluruh Indonesia, tetapi juga akan berdampak kepada rakyat di lapisan paling bawah. Tidak ada tawar-menawar, menteri yang harus ketemu. Oke, tujuannya itu ya. Selepas dari itu baik komando, saya ingatkan sekali lagi ya, Pak Samad. Karena begitu logikanya di mana? Zero odol ini diberlakukan secara gegabah, harga-harga komoditas dipastikan akan naik. Yang kedua, kami mewakili gabungan para asosiasi-asosiasi pengemudi ingin menyuarakan bahwa kami selama ini menjadi korban dari maraknya pungli yang dilakukan oleh aparatur negara. Berasumsinya itu libur semua. Padahal jam 5 pagi sampai jam 9 malam itu yang off. Tapi jam 9 malam sudah bisa operasional lagi sampai subuh. Alhamdulillah tadi sudah ngobrol langsung by phone melalui si pengusaha itu. Hari Senin kita undang untuk berdiskusi, beraudiensi dan di DKI Jakarta. Kami datang dengan prediksi bapak-bapak pemerintah. Kami datang. Di blokade, jalan blokade. Ricuh aksi demo supir truk, polisi amankan 6 orang yang diduga korlap. Polisi mengamankan 6 orang diduga koordinator lapangan aksi unjuk rasa sopir truk di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Demo ini terkait penolakan rancangan undang-undang over dinasti overloading. Kapolres Polda Metro Jaya Pusat Kombes Purnomo Chandra mengatakan 6 orang yang diamankan ini melawan pihak kepolisian saat melaksanakan tugas. Pihaknya terpaksa membubarkan massa karena para demonstran mencoba menutup jalan Merdeka Selatan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyampaikan saat unjuk rasa tadi memang diberlakukan rekayasa lalu lintas di Medan Merdeka Selatan. Menurutnya, kondisi lalu lintas sudah kembali normal. Diberitakan sebelumnya aksi unjuk rasa sopir truk menolak penerapan kebijakan zero over demolition overload diwarnai kericuhan pada hari Rabu. Berdasarkan pantauan di lapangan, aparat kepolisian mulai membubarkan massa aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan setelah sempat ricuh. Saat ricuh terdapat sejumlah peserta aksi diamankan setelah setempat terjadi saling dorong-dorong aparat. Beberapa demonstran menolak untuk dibubarkan dan mengancam akan membuat situs lalu lintas Jakarta jadi macet.